Setelah itu raja ini mengambil panah dan busurnya, lalu ambil posisi ya agak menjauh. Begitu panah ini siap dilepas, raja ini membaca mantra keras-keras. Seluruh rakyatnya dengar mantra yang dia baca, Bismillahirrabbilghulam, dengan nama Allah Tuhan anak remaja ini. Begitu baca mantra, panah dilepas, panah itu langsung masuk ke pelipisnya. Masuk ke pelipisnya, si Abdullah ini pegang pelipisnya, lalu darahnya mengucur dan meninggal beliau. Langsung meninggal. Apa yang terjadi? Gara-gara si raja ini bisa membunuh anak muda dengan menyebut nama Bismillah, dengan nama Allah. Seluruh rakyat Himyar setelah itu berkata, amanna billahi rabbil ghulam. Kami beriman kepada Allah Tuhan anak remaja ini. Sebelum mulai, yuk dukung dakwah Fethizon TV dengan like, subscribe, dan nyalakan notifikasi. Jazakumullahu khairan katsira. Sekarang nih mau cerita. Cerita ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Jadi hadisnya sahih karena riwayat Imam Muslim. Dan barangkali cerita ini cocok dengan masa kita sekarang. Bisa kita ambil pelajaran pada masa sekarang. Apa ceritanya? Cerita ini kata para ulama di dalam syarah Muslim, riwayat Abu Hurairah. Para ulama yang menulis syarah Muslim, kisah ini terjadi 70 tahun sebelum Rasulullah SAW diutus di negeri Arab, di negara Arab. Di Arab itu dulu ada kerajaan Arab namanya kerajaan Himyar. Negeri Himyar. Himyar ini dipimpin oleh seorang raja. Rajanya ini otoriter dan dia mengaku sebagai Tuhan. Rakyatnya harus menyembah dia. Kalau ada rakyat gak mengakui dia sebagai Tuhan, maka akan dibunuh. Dan rakyatnya takut. Mengapa rakyatnya takut? Karena si raja ini punya pembantu ahli sihir yang hebat. Disihir dibikin takut. Ini pembantu raja. Suatu ketika setelah tukang sihir ini sudah tua, berusia lanjut, dia menghadap raja. Tuan, saya ini sudah tua, mungkin sebentar lagi mati. Terus kenapa? Kalau saya masih hidup, saya selalu mengabdi pada Tuhan. Rakyat saya sihir biar tunduk dan takut sama Tuhan. Tapi kalau saya sudah mati, saya gak bisa bantu. Lah terus gimana ini? Gini aja Tuhan, cari anak remaja. Cari di antara rakyat ini satu orang laki-laki yang masih remaja. Tuhan kasih tugas tiap pagi sekolah di rumah saya. Belajar ilmu sihir. Nanti saya ajari. Ini sebagai kader saya. Dicari oleh raja. Di antara rakyatnya ini anak remaja ya. Remaja ini biasanya kan usia antara SD SMP. Usia 11-12 tahun. Si remaja dicari. Ternyata ada seorang anak. Anaknya ganteng dan anaknya cerdas. Namanya Abdullah. Abdullah bin Tamir. Abdullah ini dipanggil oleh raja. Kamu kasih tugas, kamu ada tugas baru. Siap Tuan. Tugas apa Tuan? Kamu setiap pagi datang ke rumahnya ini Pak Guru ini. Kamu belajar di sini, belajar ilmu sihir. Nanti kamu jadi pembantu saya. Siap Tuan. Sudah. Karena dititah oleh raja, perintah raja, siap dia. Dulu itu orang belajar pergi kemana-mana biasanya jalan kaki. Jadi dia pergi dari rumahnya jalan kaki. Berangkat jam 6. Dari rumahnya sampai ke rumah gurunya itu 2 jam. Sampai 1 jam. Di pertengahan jalan dia istirahat, singgah. Kebetulan di tempat persinggahannya, tempat istirahat itu, di tempat istirahatnya itu ada kuil atau ada musola lah, ada surau lah. Kalau kita sekarang ada surau. Dan di surau itu ada seorang rahib.
seorang ahli ibadah, orang ahli tauhid. Nah, Abdullah ini berangkat dari rumahnya 1 jam istirahat. Istirahat setengah jam. Setelah itu berangkat lagi. Nah, setiap dia istirahat, si rahib ini, ahli tauhid ini mengajarkan ilmu tauhid pada Abdullah. Karena dia kelihatan cerdas sehingga diajak ngobrol, diajarkan tauhid. Akhirnya bagaimana? Si Abdullah ini senang pada pelajaran tauhid. Sehingga dia pergi ke rumah gurunya yang ditugaskan oleh raja. Mestinya berangkat jam 6 sampai di rumah di surau si rahib ini jam 7, istirahat setengah jam. Nanti jam setengah 8 berangkat, setengah 9 mestinya sampai sana. Ternyata dia sampai di rumah gurunya kira-kira jam setengah 10. Mengapa? Karena masih ikut pelajaran tauhid dari si rahib. Tiap hari begitu. Lama-lama oleh gurunya ditanya, Abdullah gak ngaku, kamu ini tiap hari terlambat sekolah. Dari sini ke rumah kamu 2 jam, kamu singgah di jalan setengah jam. Kalau berangkat jam 6, mestinya setengah 9 kamu nyampe sini. Kamu nyampe kok jam 10 tiap hari. Akhirnya Abdullah dipukul. Karena dulu itu kalau ada murid terlambat, biasanya dipukul oleh gurunya. Dipukul. Kalau sekarang dilaporkan. Sekarang dilaporkan ya kalau takut sekarang sama muridnya. Akhirnya besoknya karena sering dipukul, Abdullah ngadu sama si rahib gurunya, guru, kalau ngasih pelajaran jangan lama-lama guru. Kiai kalau ngasih pelajaran jangan lama-lama. Kenapa? Saya kalau terlambat dipukul sama Pak Guru katanya. Oh gini aja, kamu kalau datang terlambat karena ngaji di sini kamu bilang, maaf guru masih ada pekerjaan rumah, bantu papa dan mama di rumah, makanya terlambat. Dia gak akan marah karena guru itu pasti mendorong anaknya berbakti pada orang tua. Kamu jawab begitu aja. Oh gitu, Kiai ya? Iya. Lah terus kalau saya pulang nanti terlambat dimarahi sama ayah, ya bilang aja pelajarannya banyak di sekolah gitu. Akhirnya Abdullah ini berangkat belajar ilmu tauhid, berangkat ke Pak gurunya terlambat. Kenapa terlambat? Dia jawab, maaf guru ada pekerjaan rumah, bantu orang tua. Gak marah dia. Nanti pulangnya terlambat lagi. Ditanya, dimarahi sama ayah, kok terlambat? Pelajarannya panjang ayah, banyak. Akhirnya gak dimarahi. Ini si Abdullah. Suatu ketika setelah lama belajar, dalam perjalanan dari rumah, begitu berangkat dapat setengah jam. Di perjalanan orang-orang semuanya pada berhenti. Gak ada yang berjalan. Ternyata apa? Di tengah jalan itu ada harimau besar duduk-duduk. Orang takut lewat. Akhirnya bagaimana? Abdullah ini punya pikiran. Ini kesempatan. Saya ini ngetes, tahu. Kira-kira yang lebih dicintai oleh Allah, ini kiai saya si rahib yang mengajarkan ilmu tauhid, atau pak guru saya si tukang sihir. Akhirnya diambil batu. Diambil batu ya, kira-kira cukup digenggam, berdoa pada Allah, ya Allah, kalau memang ilmu tauhid yang diajarkan oleh guru saya, oleh kiai saya, lebih engkau cintai daripada ilmu sihir, ya Allah bunuhlah harimau ini. Mau saya lempar. Dilempar. Begitu dilempar pakai batu, batunya kena kepala harimau. Kena kepala langsung mati harimau itu. Dia tambah mantap. Oh berarti ilmunya kiai saya yang mengajarkan ilmu tauhid lebih dicintai oleh Allah. Karena dia ini masih anak remaja, sekelas SD SMP, sudah bisa membunuh harimau, terkenal dia, viral. Oh, bisa yang membunuh harimau. Cuma sekali lempar pakai batu. Dia habis itu terus berangkat ke rumah kiainya. Sampai di tempat kiainya dia cerita, Kiai, tadi ada kejadian Kiai. Kejadian apa? Waktu mau berangkat ke sini, orang-orang berhenti di sana. Gak ada yang berani lewat. Mengapa? Ada harimau besar duduk-duduk di tengah jalan. Terus kamu apakan? Sambil batu Kiai. Saya berdoa kepada Allah, ya Allah,
kalau memang ilmunya kiai saya lebih engkau cintai daripada ilmunya guru tukang sihir, guru saya yang tukang sihir, bunuh harimau ini. Saya lempar pakai batu. Begitu saya lempar, kena kepalanya, langsung mati kiai. Apa kata kiainya? Nah, berarti kamu lebih baik dari saya. Kiainya tawadhu. Kok gitu kiai? Saya belum tentu bisa begitu. Kamu bisa bunuh harimau. Tapi ingat, setelah ini nama kamu viral. Kamu nanti masuk YouTube. Sekarang dulu belum ada ya. Zaman dulu bisa viral juga. Ya bahasa sekarang lah, bahasa keren. Kamu nanti ini terkenal. Setelah terkenal kamu nanti banyak tamunya. Orang berobat pada kamu. Dan saya titip pesan ya sama kamu. Kalau nanti kamu menghadapi ujian, jangan ngaku kalau yang ngajari ilmunya kamu saya. Ingat, kamu jangan ngaku kalau belajar pada saya. Siap kiai. Sudah. Akhirnya sejak itu Abdullah ini kalau pulang sekolah banyak pasiennya. Banyak tamunya. Dan sembuh. Orang yang datang sakit pada dia sembuh. Kebetulan si raja ini punya penasehat. Kalau sekarang ini One Team Press, ya. One Team Press tahu apalah kalau sekarang. Punya penasehat yang sehari-hari menemani raja. Penasehat ini buta. Sang penasehat ini buta. Lama-lama dia mendengar kalau si Abdullah yang masih remaja itu bisa menyembuhkan orang buta. Karena dia ini penasihat raja, pasti banyak uangnya. Dia datang bawa uang banyak, datang ke tempatnya Abdullah. Sampai di sana dia ngasih uang. Ini nak Abdullah, kamu tak kasih uang banyak. Loh, kok ngasih uang saya banyak? Untuk apa? Yang penting kamu sembuhkan mata saya. Kata si Abdullah, saya gak bisa menyembuhkan. Saya bukan Tuhan. Loh terus kalau ingin sembuh gimana? Katanya banyak orang sembuh ke sini. Kalau Tuhan ingin sembuh, asalkan Tuhan ikuti perintah saya. Nanti Tuhan insya Allah sembuh. Gimana? Tuhan harus beriman kepada Allah. Tiada Tuhan selain Allah. Gimana? Siap? Oh siap. Saya beriman kepada Allah. Tiada Tuhan selain Allah. Kalau begitu saya berdoa. Tuhan baca amin. Abdullah berdoa. Begitu Abdullah berdoa, selesai berdoa, si penasehat raja ini langsung sembuh dari buta. Langsung bisa lihat. Besoknya biasanya dia ngantor ke istana, diantarkan pembantunya karena buta. Ternyata dia besoknya jalan sendiri karena sudah bisa melihat. Sampai di situ raja terkejut. Loh, kamu sudah bisa melihat? Sudah Tuhan. Siapa yang menyembuhkan? Saya disembuhkan oleh Tuhan. Loh, kamu punya Tuhan lagi selain saya? Tuhan saya itu juga Tuhannya Tuhan. Loh, bahaya kamu ini. Kamu ini melanggar undang-undang kerajaan. Hanya ditangkap ini, ditangkap. Raja ini kalau otoriter peraturannya bikin sendiri. Ngawur peraturannya, gak jelas, gak masuk akal peraturannya. Itu otoriter namanya. Gak jelas. Langsung ditangkap ini si pembantunya, dipukul, disuruh ngaku. Siapa yang menyembuhkan kamu? Kamu kok bisa sembuh siapa? Lama-lama ngaku yang menyembuhkan Abdullah. Dia yang dipanggil si Abdullah ini. Lama-lama si Abdullah dipaksa dipukul, suruh ngaku. Siapa yang ngajari kamu beriman pada selain raja? Beriman pada Allah siapa? Karena gak kuat, masih remaja, ngaku dia kalau gurunya dia adalah kiai. Dipanggil kiainya. Kiainya dipanggil. Setelah dipanggil oleh raja, ditanya, benar kamu gurunya ini? Benar Tuan. Raja memanggil algojo membawa gergaji. 2 algojo ya, bawa gergaji. Kata raja, kamu cabut pernyataan kamu yang beriman kepada Allah dan ganti beriman kepada raja sebagai Tuhan. Kalau kamu mencabut, kamu selamat. Tapi kalau kamu gak mau mencabut, ini ada gergaji. Kamu digergaji dari kepala sampai ke bawah jadi 2. Ternyata sang kiai ini memilih beriman kepada Allah.
Akhirnya karena kiai ini memilih beriman kepada Allah, oleh algojonya digergaji dari kepala sampai ke bawah. Itu dulu ya, menjaga keimanan berat. Lama-lama si penasehat, si buta ditanya, gimana? Kamu apa akan mengikuti jejaknya kiai? Kalau kamu masih beriman pada Allah, digergaji jadi 2. Tapi kalau kamu mencabut keimanannya, beriman pada ketuhanan raja, kamu selamat. Ternyata apa? Kata si buta tadi yang sudah sembuh, dia tetap bersikuku, saya tetap beriman kepada Allah. Digergaji dia jadi 2. Karena raja gak ingin ada orang melanggar peraturan dia, ketuhanan dia. Raja. Lama-lama setelah itu si Abdullah ini mau diapakan ini? Mau digergaji, masih anak-anak. Akhirnya bagaimana? Raja mengambil beberapa pengawal, 10 pengawal. Abdullah ini bawa ke atas gunung. Sampai di atas gunung dikasih opsi, tawaran. Kalau dia beriman kepada Allah, lempar dari gunung. Tapi kalau dia mencabut keimanannya, bawa pulang, selamat. Dibawa si Abdullah ini ke atas gunung, pengawal 10 orang. Begitu sampai di atas gunung, belum diinterogasi, Abdullah ini berdoa kepada Allah, Allahumma kfinihim bima syi'ta. Ya Allah, berilah aku pertolongan menghadapi mereka, terserah bagaimana caramu menghabisi mereka. Begitu Abdullah ini berdoa, gunung ini goyang-goyang, gempa. Akhirnya pengawal ini semuanya jatuh dari gunung, mati semua. Abdullah selamat pulang. Besoknya dia menghadap raja. Loh, kamu selamat? Iya Tuhan. Teman-temannya mana? Mati Tuhan. Mati gimana? Jatuh dari gunung. Raja mikir, gimana cara membunuh ini? Penguasa ini kalau jahat, yang dipikir itu untuk membunuh rakyatnya. Mikir, nggak salah dia, cuma mau dibunuh karena jahat. Akhirnya apa? Dia manggil pengawal lagi. Pengawal, bawa si Abdullah ini naik perahu ke tengah laut. Nanti sampai di tengah laut, tanyakan, kalau dia beriman kepada Allah, lempar ke laut. Tapi kalau dia mencabut keimanannya pada Allah, beriman pada raja, bawa pulang, selamat. Dibawa ke laut oleh pengawal. Sampai di tengah laut, Abdullah ini berdoa lagi, Allahumma kfinihim bima syi'ta. Ya Allah, tolonglah aku menghadapi orang-orang jahat ini, terserah bagaimana caramu. Begitu Abdullah ini berdoa, datang ombak besar, gelombang laut, perahunya ini pecah, semuanya tenggelam. Abdullah selamat, pulang. Besoknya dia menghadap raja lagi. Loh, kamu pulang lagi? Ya Tuhan, katanya. Mana temannya? Teman saya tenggelam semua Tuhan, mati semua, tenggelam di laut. Raja diam, gak bisa membunuh anak ini. Lalu apa kata Abdullah? Tuhan, ya benar Tuhan ingin bunuh saya, katanya. Iya, katanya. Kalau Tuhan ingin membunuh saya, asalkan Tuhan mengikuti perintah saya, Tuhan bisa membunuh saya. Ada caranya Tuhan bunuh saya, dan caranya khusus itu. Gimana caranya? Tuhan kumpulkan seluruh rakyat Himyar di satu lapangan terbuka. Harus kumpul, jangan ada yang gak kumpul. Lah terus Tuhan buatkan podium yang agak tinggi. Di podium itu kasih kayu. Nah, setelah rakyat berkumpul, podium disiapkan. Bawa saya Tuhan, bawa saya, lalu ikat di atas podium pada kayu. Saya nanti akan membawa busur dan anak panah. Nah, Tuhan ini nanti membunuh saya pakai panah dan busur saya. Ambil anak panah dan busur saya, lalu Tuhan ambil posisi, arahkan panah itu ke pelipis saya, kening saya. Tapi ingat Tuhan, sebelum melepaskan anak panah ada mantra yang harus dibaca. Apa mantranya?
Tuan, mantranya Tuan harus hafal dari sekarang. Sebelum melepas busur itu, Tuan harus membaca mantra Bismillahirrabbilgulam, dengan nama Allah Tuhan anak remaja ini. Dan Tuan baca mantranya harus nyaring, didengar oleh seluruh rakyat. Nanti saya mati Tuan. Oh gitu? Ya, siap kalau gitu. Akhirnya raja ini memerintahkan seluruh pada hari yang ditentukan, seluruh rakyat Himyar berkumpul di lapangan terbuka. Di Timur Tengah, di Arab itu kan memang banyak daerah terbuka, agak sama dengan di sini. Jarang pohon di sana. Lalu disiapkan podium. Ada kayu. Setelah itu Abdullah dibawa ya. Setelah semua rakyat menyaksikan berkumpul, Abdullah dibawa. Rakyat banyak merasa kasihan pada si Abdullah. Ini yang suka menolong kita sembuh dari sakit. Mau diapakan ini? Lalu Abdullah diikat pada kayu. Setelah itu raja ini mengambil panah dan busurnya, lalu ambil posisi ya, agak menjauh. Begitu panah ini siap dilepas, raja ini membaca mantra keras-keras. Seluruh rakyatnya dengar mantra yang dia baca, Bismillahirrabbilgulam, dengan nama Allah Tuhan anak remaja ini. Begitu baca mantra, panah dilepas, panah itu langsung masuk ke pelipisnya. Masuk ke pelipisnya, si Abdullah ini pegang pelipisnya, lalu darahnya mengucur dan meninggal beliau. Langsung meninggal. Apa yang terjadi? Gara-gara si raja ini bisa membunuh anak muda dengan menyebut nama Bismillah, dengan nama Allah. Seluruh rakyat Himyar setelah itu berkata, amanna billahi rabbil ghulam. Kami beriman kepada Allah Tuhan anak remaja ini. Setelah raja kembali ke istana, pembantunya bilang, Tuan, apa yang Tuan khawatirkan sekarang benar-benar terjadi? Apa itu? Tuan, dulu gara-gara si rahib dan si buta beriman kepada Allah, Tuan ini ketakutan sampai dua orang ini digergaji jadi dua. Lah terus sekarang ini Tuan yang beriman kepada Allah bukan cuma si buta dan si rahib. Siapa? Seluruh rakyat Himyar sekarang beriman pada Allah. Loh, kenapa beriman? Loh, Tuan gak sadar mantra yang dibaca kemarin. Baca apa? Tuan pada waktu memanah si Abdullah, Tuan baca mantranya apa? Ingat dia kalau mantra yang dibaca apa? Bismillah, dengan nama Allah. Raja itu kalau zalim ya, pemimpin itu kalau zalim, omongannya gak sadar. Gak sadar. Ingat dia. Oh, iya katanya. Akhirnya apa? Karena rakyatnya beriman semua, maka raja ini memerintahkan prajurit agar menggali parit di setiap gang-gang rumah. Rumah itu dari dulu kan memang kelompok-kelompok kan. Setiap ada kelompok rumah di depannya digali parit. Setelah parit itu digali, lalu dikasih kayu bakar ya sama minyak. Setelah ada kayu bakar dibakar, begitu api berkobar, raja memerintahkan siapa yang beriman kepada Allah harus mencebur ke dalam api di parit itu. Akhirnya seluruh rakyatnya yang beriman mencebur semuanya. Sampai yang terakhir ada seorang ibu menggendong bayinya. Mau menceburkan diri ke dalam api, ragu-ragu. Ini mencebur, anak saya gimana nasibnya? Gak mencebur nanti dibunuh pula. Akhirnya bagaimana? Anaknya ini oleh Allah diberi kemampuan berbicara. Mama menceburlah. Mama jangan khawatir karena mama ini benar. Ayolah mama mencebur kata. Akhirnya mama ini, ibu ini mencebur bersama bayinya ke dalam kobaran api itu. Ini hadis riwayat Imam Muslim. Nah, apa hikmah yang ada di dalam hadis ini? Yang pertama, kita ini ya seorang ahli ilmu, pelajar, mahasiswa, para asatid, para kiai harus rajin mengajarkan ilmu agama. Walaupun kadang-kadang muridnya sedikit.
Ini kan si rahib ini muridnya kan cuma satu. Tapi mungkin karena beliau ini ikhlas, sungguh-sungguh muridnya satu dapat mengislamkan seluruh rakyat. Walaupun dengan mengorbankan dirinya mati. Artinya kebenaran disuarakan itu. Perlu disuarakan. Kemudian yang kedua ya, pemimpin itu kalau gak baik, kalau kafir, rakyatnya diajak kafir itu. Rakyatnya. Karenanya ini Muslim United kita ini bersyukur pada Allah ya. Presiden kita ini Muslim, malah dulu sering jadi imam, sekarang lama gak jadi imam. Dan wakilnya, sekarang wakilnya yang jadi imam. Ya. Semoga nanti bisa imam di sini. Jadi imam di sini. Ya semoga. Mudah-mudahan lah. Wakilnya kiai, ahli agama, menteri agamanya Gus, anaknya kiai. Ya mudah-mudahan lah. Karenanya ke depan ini memang Islam ini perlu kita perjuangkan. Dalam segmen apapun, dalam persoalan apapun, Islam ini harus kita nomor satukan. Ya harus. Ini pelajaran bagi kita. Ini Rasulullah SAW bercerita kejadian 70 tahun sebelum beliau diutus. Biasanya kisah di dalam Al-Quran atau di dalam hadis-hadis itu, walaupun mengisahkan masa-masa lalu, biasanya terjadi pada umat Islam. Kalau kita di Indonesia sekarang aman-aman aja. Tapi tengok saudara kita di Uighur, bangsa Uighur di Cina. Gak boleh sholat, gak boleh puasa, gak boleh ngajar Quran, masjidnya dibongkar. Umat Islam dulu di Andalusia juga begitu. Umat Islam di Palestina tiap hari dibunuh, dipukul, dipenjara, macam-macam. Karenanya kita ini dalam hal apapun Islam tuh harus diperjuangkan. Kalau ada orang bilang akan mengusahakan menghapus populisme Islam, gak benar itu. Dia tuh orang Islam apa bukan? Kok orang cinta pada Islam mau dihapus? Kita ini cinta kepada Pancasila, kita pertahankan NKRI, tapi Islam jangan dikalahkan. Gak boleh negara mengalahkan agama, gak boleh. Negara kita tegakkan, peraturan kita jalankan, tetapi agama tetap kita junjung tinggi. Masya Allah. Harus seperti itu. Dan ini kita ini menjunjung tinggi agama gak akan merugikan negara. Justru dulu negara ini dimerdekakan, diperjuangkan itu melalui pejuang yang difatwakan oleh para ulama ahli agama. Kok sekarang agama ini mau diganggu? Gak boleh seperti itu. Jadi tetap kita perjuangkan.